Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Graciela Fiona Dareno, NIM 2214201121 dari kelas A4 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan mempresentasikan mengenai pasca postnatal dalam kurang ASI eksklusif dengan modul praktikum keperawatan perineum pada Ibu Nifas sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah keperawatan maternitas dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Mongi Eskap MKes. Kita masuk dalam pembahasan anatomi dan fisiologi perineum. Perineum adalah area yang terletak di antara vulva dan anus pada tubuh manusia dan membentuk dasar panggul. Khususnya pada perempuan, perineum memiliki peran penting dalam proses persalinan dan pemberian ASI atau air susu ibu. Untuk memahami anatomi dan fisiologi perineum dengan lebih baik, kita dapat membaginya menjadi beberapa komponen, yaitu yang pertama struktur anatomi yang terdiri dari vulva, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, uretra, dan vagina. Lalu yang kedua adalah lapisan jaringan yang terdiri dari epidermis, lalu ada dermis, dan subkutan. Yang ketiga ada struktur otot yang terdiri dari musculus bulbospongiosus. Yang kedua musculus transversus, perinei superficialis, dan profundus. Yang selanjutnya ada struktur pembuluh darah dan saraf. Pembuluh darah dan saraf membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan perineum. Sedangkan saraf mengirimkan impuls sensorik dan motorik, memainkan peran penting dalam respon seksual dan persepsi nyeri. Lalu yang terakhir fungsi fisiologi, yang terdiri dari persalinan, kontrol urin dan feses, serta sensasi seksual. Selanjutnya kita masuk pada pentingnya ASI eksklusif. Pemberian air susu ibu atau ASI eksklusif yaitu memberikan hanya ASI tanpa tambahan makanan atau minuman lain. Hal ini memiliki dampak positif yang besar terhadap kesehatan dan perkembangan bayi. Pentingnya ASI eksklusif mencakup berbagai aspek, baik untuk kesehatan bayi maupun ibu. Berikut adalah beberapa alasan mengapa ASI eksklusif sangat penting, yaitu yang pertama, gizi optimal untuk bayi, yang kedua, perlindungan terhadap penyakit, yang ketiga, pengembangan otak dan sistem saraf, yang keempat, promosi ikatan emosional, yang kelima, fleksibilitas dan ketersediaan, yang keenam, meningkatkan kesehatan ibu, yang ketujuh, pemulihan cepat pasca persalinan, yang kedelapan, pemakaian ekonomis dan ramah lingkungan, yang kesembilan, pencegahan alergi dan intoleransi makanan. Selanjutnya kita masuk pada proses perawatan perineum pada ibu nifas. Perawatan perineum pada ibu nifas sangat penting untuk memastikan pemulihan yang optimal dan mencegah komplikasi postpartum. Berikut adalah langkah-langkah dalam proses perawatan perineum pada ibu nifas, yaitu yang pertama, evaluasi awal, yang kedua, kebersihan dan hygiene, yang ketiga, pemberian analgesik, yang keempat, pemberian kompres dingin atau panas, yang kelima, pertahankan kelembapan, yang keenam, posisi yang nyaman, yang ketujuh, latihan Kegel, yang kedelapan, penggunaan obat topikal, yang kesembilan, pantau tanda infeksi, dan yang kesepuluh, edukasi pasien, serta yang kesebelas, konsultasi dengan profesional kesehatan. Selanjutnya ada teknik penyusuan dan posisi ASI. Beberapa teknik penyusuan dan posisi ASI yang direkomendasikan yaitu yang pertama, posisi duduk yang nyaman, yang kedua, pilihan posisi menyusui yang terdiri dari posisi cradle hold atau gendong, yang kedua, posisi cross cradle, yang ketiga, posisi football hold, yang keempat, posisi side lying. Lalu ada penggunaan bantal penopang, yang selanjutnya penempatan mulut bayi, yang kelima, posisi puting dan areola, yang keenam, hindari memberi botol sejak awal, yang ketujuh, gantian antara payudara kanan dan kiri, yang kedelapan, perhatikan isyarat bayi, yang kesembilan, pertahankan kontak mata, dan yang kesepuluh, ibu yang rileks. Lalu kita masuk pada pembahasan peran perawat dalam mendukung ASI eksklusif dan perineum ibu nifas. Berikut ada beberapa peran perawat yang mendukung kesehatan ibu dan bayi dalam konteks ini. Jadi yang pertama, edukasi dan promosi kesehatan, yang kedua, demonstrasi teknik penyusuan, yang ketiga, pemantauan proses penyusuan, yang keempat, pemberian dukungan emosional, yang kelima, pengelolaan nyeri dan pemulihan perineum, yang keenam, konseling mengenai nutrisi dan pemantauan pertumbuhan bayi, yang ketujuh, mengatasi tantangan dan masalah, yang kedelapan, kolaborasi dengan tim kesehatan, yang kesembilan, pengenalan dan penyuluhan kehamilan, yang kesepuluh, fasilitasi dukungan keluarga. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan pencegahan dan pengelolaan komplikasi perineum.
Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencegah dan mengelola komplikasi perineum, yaitu untuk pencegahan. Yang pertama, kita dapat memberikan edukasi prenatal. Yang kedua, latihan peregangan atau perineal massage. Yang ketiga, penggunaan minyak peregangan atau perineal oil. Yang keempat, posisi persalinan yang tepat. Yang kelima, intervensi yang tepat pada saat persalinan. Yang keenam, pemantauan yang cermat selama persalinan. Dan untuk pengelolaan, yang pertama ada perawatan perineum yang optimal, yang kedua pemberian analgesik, yang ketiga kompres dingin atau panas, yang keempat latihan Kegel, yang kelima pemantauan infeksi, yang keenam konsultasi dengan profesional kesehatan, dan yang ketujuh dukungan psikologis. Demikianlah presentasi saya pada hari ini mengenai ASKA postnatal atau ASA eksklusif dengan modul praktikum keperawatan perineum ibu nifas. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan sampai jumpa di lain waktu. Bingung mau kuliah di mana? Pusing milih jurusan? Eits, jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado solusinya. Mengapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Universitas Pembangunan Indonesia Manado terletak di Jalan RW Monginsidi 6, nomor 129 Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Daerah tersebut terletak di tengah kota, sehingga menjadikannya sebagai letak strategis yang mampu diakses oleh siapapun juga. Universitas Pembangunan Indonesia Manado juga memiliki edukator yang berkualitas, karena rata-rata pengajarnya telah meraih gelar S2 dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya, jika berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kalian tidak perlu sibuk memikirkan biaya karena biayanya sangat terjangkau. Tidak lupa juga, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki program scholarship dan internship. Bahkan ada program internship ke Jepang. Kak, kalau aku minatnya di keperawatan dan kesehatan, Jangan khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki fakultas keperawatan yang sudah terakreditasi B, memiliki fasilitas yang memadai dan lengkap, serta edukator yang berkualitas. Fasilitas lengkap tersebut sudah termasuk dengan 7 laboratorium, yaitu keperawatan dasar, medical bedah, anak, maternitas, gawat darurat, jiwa, dan komunitas. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo segera daftarkan dirimu. Fakep Unpi, we care, we cure to the core.